Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 265. Dong Suebing mengangguk. Bagus. Masan tidak percaya Dong Suebing akan menyiksanya. Paling-paling, Dong Suebing hanya akan memukulnya beberapa kali, tapi menusuknya dengan pulpen. Mustahil. Dia adalah wakil kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten, dan dia akan mendapat masalah jika berani menyakiti tersangka. Itu sebabnya Masan terus berpura-pura tidak tahu. Namun ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai harapannya. Dong Suebing tidak berkata apa-apa dan menggunakan pulpen untuk menusuk paha Masan. Masan menjerit kesakitan dan menekan lukanya dengan tangan yang diborgol. "Ah, kamu gila. Apa yang sedang kamu lakukan?" Dong Suebing bertanya dengan tenang. "Bagaimana Yu Zuang meninggal?" Masan berteriak. "Membantu, membantu. Selamatkan aku." Dong Suebing memandang Masan dengan dingin dan menusuk bahunya dengan pulpen. Darah mulai mengalir keluar dari lukanya. "Kamu marah? Ah, Anda gila." Masan berteriak. Dia ketakutan sekarang. "Aku akan mengatakan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Yu Zuang dipukuli sampai mati di rumah Jindi. "Ah." Masan terengah-engah dan melanjutkan. "Paman ketigaku, Madakai, yang memerintahkan orang untuk memukulinya. Kami tidak ingin membunuhnya. Yu Zuang berhutang banyak pada kami, dan paman ingin dia membawa istri dan putrinya. Tapi Yu Zuang menolak, dan pada akhirnya, dia dipukuli sampai mati." Dong Suebing mengerutkan kening. Apakah Qian Fei ada hubungannya dengan ini? Masan berkeringat karena kesakitan. "Ya, tapi saya tidak tahu detailnya karena saya tidak ada di lokasi kejadian. Ketika Yu Zuang dipukuli sampai mati, Qian Fei dan paman ada di sana. Setelah itu, mereka memanggil saya, dan seorang pria lain bernama Anzi, untuk membuang jenazahnya di tepi sungai. Ah, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Cepat dan hentikan pendarahannya. Ah, panggil ambulans." Dong Suebing menatapnya dengan dingin. "Bagaimana dengan kasus lainnya?" Jawab Masan. "Itu semua yang aku tahu." Dong Suebing mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya dan menusukkan pulpen ke kaki Masan yang lain. Berbicara. "Ah." Masan berteriak. "Berhenti. Tolong hentikan. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Ada kasus kematian lainnya. Ah, itu sekitar setahun yang lalu. Dia bukan penduduk lokal dan telah memenangkan lebih dari 1 juta dari kasino. Setelah dia pergi, manajer Qian dan paman ketiga saya memerintahkan kami untuk mengambil kemenangannya. Tapi laki-laki itu membalas dan tetap ingin melaporkan kami ke polisi. Pada akhirnya, paman saya dan anak buahnya memukulinya sampai mati." Dong Suebing tidak mengetahui tentang kasus ini. "Bagaimana dengan tubuhnya?" Jawab Masan. Itu terkubur di belakang rumah Jindi." Dong Suebing bertanya. "Mengapa kalian tidak menguburkan jenazah Yu Zuang?" "Karena dia orang lokal. Banyak orang tahu dia ada di Jindi Mansion, dan pamanku mengatakan agar dia terlihat seperti bunuh diri. Pria itu bukan penduduk lokal, dan tidak ada yang tahu dia pernah ke Jindi Mansion. Itu sebabnya kami menguburkannya." Melanjutkan. "Apa lagi yang kamu tahu?" "Itu saja. Benar-benar. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu." Dong Suebing memandang Masan dan berkata. "Kembali, 3 menit." Jeritan itu berhenti. Dong Suebing merasa pusing, dan setelah dia sadar kembali, Masan sedang duduk di depannya. "Siapakah Yu Zuang?" "Saya tidak kenal dia." Masan menolak mengakuinya. "Waktu telah kembali ke 3 menit yang lalu." Dong Suebing tersenyum dingin dan menyalakan rokok. "Masan, apakah menurut Anda saya berani menangkap orang tanpa bukti?" "Ah. Sekitar setengah tahun yang lalu, paman ketiga Anda, Madakai dan Qian Fei tertarik pada istri dan anak perempuan Yu Zuang. Mereka mencoba memaksa Yu Zuang menggunakan istri dan putrinya untuk membayar utangnya, tapi dia menolak dan dipukuli sampai mati oleh kalian semua. Untuk membuatnya tampak seperti dia bunuh diri, pamanmu memintamu membuang tubuhnya di tepi sungai. Oh, seseorang bernama Anzi diperintahkan untuk membuang mayatnya bersamamu. Apakah saya benar?" Masan tercengang. Dong Suebing menatapnya. "Apa lagi yang ingin kamu katakan?" Masan berdiri dan berteriak. "Tidak, bukan itu yang kamu katakan." Dong Suebing perlahan melanjutkan.
Ada kasus lain yang terjadi sekitar setahun lalu. Seorang pria dari provinsi lain telah memenangkan uang di Jin Dimension. Tapi pada akhirnya, kalian semua membunuhnya untuk merebut kemenangannya. Setelah dia terbunuh, Anda dan anak buah Anda menguburkannya di pegunungan di belakang Jin Dimension. Apakah ini terjadi? Wajah Masan berubah menjadi hijau. Dia tidak mengerti bagaimana Dong Suebing mengetahui hal ini. Dong Suebing tertawa. Menurutmu kami tidak punya bukti yang memberatkan kalian semua. Kamu pikir semuanya akan baik-baik saja selama kamu tetap diam. Dong Suebing berhenti tersenyum dan tiba-tiba menendang perut Masan. Itu 2 nyawa. Kamu telah merenggut 2 nyawa. Wajah Masan pucat. Dia tahu seseorang dari Jin Dimension telah membocorkan informasi ini kepada polisi. Namun hanya segelintir orang yang mengetahui kejadian tersebut. Bahkan pemimpin manajemen puncak lainnya tidak mengetahui hal ini. Siapa pengkhianatnya? Dong Suebing melanjutkan. Masan, ini adalah 2 kasus pembunuhan. Jenazah di pegunungan belakang akan segera diambil. Jika Anda ingin menebus kejahatan Anda, lebih baik Anda memberitahu kami semua yang Anda ketahui. Anda harus tahu apa hukuman untuk pembunuhan. Hukuman mati. Dari bukti yang kami kumpulkan, Anda tidak akan melihat matahari selama sisa hidup Anda. Masan panik. Tidak, itu bukan aku. Ketua Dong. Aku tidak membunuh mereka. Dong Suebing menggebrak meja. Jika bukan kamu, siapa pembunuhnya? Masan dengan cepat berteriak. Itu Datu. Dialah yang membunuh pria yang dikuburkan di belakang Jin Dimension. Dia bukan staf Jin Dimension. Dia adalah bawahan Qian Fei. Saya tahu di mana dia tinggal, dan saya tahu di mana jenazahnya dikuburkan. Bisakah saya mendapatkan hukuman yang lebih ringan? Saya tidak membunuh siapapun. Datu, Dong Suebing telah mendengar nama ini lebih dari sekali. Scarface telah menyebutkan nama ini sebelumnya. Orang inilah yang memberitahunya tentang Yu Meixia. Jadi, penculikan Yu Meixia direncanakan oleh Qian Fei. Dong Suebing sangat marah. Berdiri dan ikut aku. Setelah keluar dari ruangan, wakil ketua tim Feng, yang sedang menunggu di luar, menghampiri Dong Suebing. Masan, kata Dong Suebing. Dia mengaku. Wakil ketua tim Feng tercengang. Dia mengaku. Apa yang dia katakan? Dong Suebing memberi Masan selembar kertas dan memintanya menuliskan alamatnya. Dia menyampaikan alamat itu kepada wakil ketua tim Feng dan berkata, seorang pria bernama Datu tinggal di alamat ini. Dia adalah tersangka utama kasus pembunuhan. Anda harus menangkapnya sebelum pagi. Juga, jangan biarkan siapapun mengetahui hal ini. Anda harus membawa 1 atau 2 orang terpercaya untuk menangkapnya. Berita penangkapannya tidak boleh dibocorkan. Datu seharusnya belum tahu kami akan menangkapnya, jadi kamu harus bertindak cepat. Wakil ketua tim Feng mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia kabur. Dong Suebing berhenti sejenak dan merendahkan suaranya. Juga, tangkap Qian Fei secara diam-diam. Wakil ketua tim Feng terkejut. Tangkap dia. Jawab Dong Suebing, hanya kami berdua yang tahu tentang ini. Jangan beritahu siapapun, termasuk Kepala Liang. Masan telah mengakui bahwa Qian Fei terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Silakan saja dan tangkap dia. Saya akan menjawab jika terjadi sesuatu. Jangan biarkan dia melarikan diri. Wakil ketua tim Feng mengertakkan gigi dan mengangguk. Dong Suebing telah mendapatkan rasa hormat dari wakil ketua tim Feng sekarang. Wakil ketua tim Feng telah menginterogasi Masan dan yang lainnya dan tidak mendapatkan informasi berguna. Tapi Kepala Dong membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk membuat Masan mengaku. Wakil ketua tim Feng merasa malu pada dirinya sendiri. Mungkin inilah alasan mengapa Dong Suebing menjadi wakil kepala biro, dan dia hanya wakil ketua tim. Setelah wakil ketua tim Feng pergi untuk menangkap Datu dan Qian Fei, Dong Suebing mengunci Masan di sebuah ruangan. Dia meminta Chu Feng dan 2 petugas untuk mengikutinya ke pegunungan belakang. Lokasi pemakaman jenazah. Di sekop pertama kedua, menyekop sekop ketiga setelah digali beberapa saat, ditemukanlah tubuh yang sudah membusuk parah. Dong Suebing hampir muntah dan mundur beberapa langkah. Teleponnya berdering, dan itu adalah Kepala Liang. Apa yang sedang terjadi? Nada suara Liang Chengpeng marah. Saya dengar Anda telah menangkap Qian Fei. Kamu terlalu gegabah. Dong Suebing menjawab perlahan. Kepala Liang,
Masan telah mengaku dan Qian Fei terlibat. Kami menemukan mayat terkubur di belakang Jin di mansion dan terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi 1 tahun lalu. Dalangnya juga Qian Fei dan Madakai. Kami punya saksi dan bukti. Saya pikir ini saat yang tepat untuk bertindak. Liang Chengpeng berhenti selama beberapa detik. Sangat cepat, Anda punya saksi dan buktinya. Ya, Liang Chengpeng tertawa pada dirinya sendiri. Tim investigasi baru dibentuk beberapa jam yang lalu. Saat semua orang bersiap untuk pertempuran berkepanjangan, Anda tiba-tiba menyelesaikan kasus ini. Kamu terlalu cepat, kerja bagus. Saya akan memberitahu atasan untuk memberi Anda penghargaan. Jagalah area sekitar tubuh. Aku akan pergi sekarang. Mayatnya digali, dan semua pemimpin di pemerintahan kabupaten merasa khawatir. Wakil wali kota dan sekretaris komisi politik dan hukum kabupaten tiba di TKP. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Jin di Mansion akan hilang. Jin di Mansion telah ditutup. Beberapa hari kemudian, Dong Suebing bertemu dengan wakil ketua tim Feng di luar gerbang utama biro. Feng Tua, bagaimana perkembangan kasus Jin di Mansion? Terima kasih, semuanya, kecuali Qian Fei dan Madakai, mengaku. Mereka, apa yang bisa mereka lakukan dengan semua bukti yang mengarah pada mereka? Itu benar. Saya pikir kasus ini akan segera selesai. Sehari setelah mayatnya ditemukan, kasus ini tidak lagi ditangani Dong Suebing. Jin di Mansion terlibat dalam 2 kasus kematian, dan segalanya menjadi tidak proporsional. Para petinggi telah memberikan banyak tekanan pada biro, dan Liang Chengpeng harus mengambil alih kasus ini. Kantor kejaksaan juga terlibat dalam penyelidikan. Dong Suebing adalah yang paling junior di antara wakil kepala keamanan publik kabupaten, dan dia tidak cocok untuk memimpin kasus sebesar ini. Namun, Dong Suebing akan tetap mendapatkan pujian yang layak diterimanya dalam kasus ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.